Ibu, saudari, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, selamat malam berkah dalam. Apakah masih ada yang ingat saya? Masih? Dulu ketika saya 24 tahun yang lalu ada di Purbawardayan dan ini masih menjadi bagian dari Purbawardayan, ya saya seperti Romo Victor itu ngelancir bagikan tiang listrik. Ya sekarang sedikit lebih gemuk sedikit ya. Dan Purbawardayan juga Mojosong ini bagi saya menjadi tempat yang istimewa secara pribadi untuk saya. Di Purbawardayanlah saya misa perdana sebagai seorang imam. Karena setelah tabisan saya langsung ditempatkan di Purbawardayan. Dan di Mojosongo inilah misa perdana saya sebagai seorang Vikjen. Walaupun saya itu masih terkaget-kaget kalau dipanggil Vikjen. Rasa-rasanya bukan saya gitu tiba-tiba. Maka saya kadang-kadang tidak melinguk mergo belum menyatu dengan hidup saya. Sebelumnya saya Vikep di Semarang bersama Romo Budi, Vikep di sini kurang lebih 3,5 tahun, tetapi karena Romo Edi yang sebenarnya menjadwalkan memimpin misa di sini itu ya per hari ini itu SK-nya memang turun ya, artinya tanggal. Maka Romo Edi langsung pasrah pada saya. Wes pokoknya Mojosongo bagianmu, wes dudu aku meneh gitu. Ya, saya itu sebenarnya masih ngenyang. Romo mbok saya itu nek iso ya tak sepasaran dhisik dadi Vikjen gitu. Ora langsung hari ini SK langsung gitu. Tapi Romo Edi tetap wes pokoknya bagianmu. Gitu. Maka senang bahwa pada kesempatan ini boleh merayakan perayaan syukur bersama Bapak Ibu sekalian dalam perayaan ulang tahun yang ke-5. Provisiat untuk perjalanan 5 tahun Paroki Santo Aloysius Mojosongo ini yang pada waktu itu ketika saya 24 tahun yang lalu memang paroki ini boleh dikatakan menjadi paroki atau menjadi wilayah yang masih menjadi bagian di sana. Umatnya tidak sebanyak sekarang ini, maka ketika melihat Anda semua saya itu merasa iki sing kecilikan gerejane apa sing kokean umate gitu. Karena dalam ini jauh lebih sedikit dibanding umat yang duduk di luar. Dan saya mendengar kondisi seperti ini setiap minggu. Ya. Apakah pendengaran saya salah? Hah? Salah atau benar? Itu jujur. Ya kalau salah ini adalah sebuah harapan. Ya, harapan semoga memang seperti inilah setiap minggu sehingga kalau nanti Romo Min itu datang ke Kusupan matur Bapak Uskup gerejaku kecilian bahwa aku dibantu bangun gereja ini langsung. Ada yang setuju enggak ini digedekke? Setuju. Tapi syaratnya sebanyak ini setiap minggu kurang lebih 2 tahun mau? Pasti Bapak Uskup akan sangat senang melihat dinamika perkembangan umat di sini yang luar biasa. Sekali lagi kalau saya bandingkan 24 tahun yang lalu dengan sekarang sudah tidak ada banding-bandingannya. Dhisik kita mlebu kene ora tau kebak. Ya. Terus yang ketok ya sepuh-sepuh. Sekarang ini saya itu melihat data Keusupan secara khusus data di Paroki Mojosongo ini luar biasa. Dalam 5 tahun ya. Dalam 5 tahun menjadi paroki, itu umatnya itu sudah hampir tinggal kurang sedikit sekali. Nek ana sing bengi iki nglairke loro wis genep. Itu hampir 4.000
Ya, 4.000 dari 32 lingkungan ya. Dan dari 4.000 itulah yang saya banggakan, itu ada sekitar 1.600 itu terdiri dari anak-anak sampai orang muda. Angka ini tidak pernah saya temukan di paroki-paroki lain kecuali ada di Mojosongo ini. Jadi hampir mendekati usia yang dewasa. Karena itu kekuatan dari paroki ini itu menurut saya adalah ada di orang muda. Jadi tadi saya gabungkan dari usia 1 sampai usia 35 tahun itu jumlah umatnya ada 1.600-an, sedangkan usia dewasa itu ada 1.400, sing lansia ki ming sedidik ming 800. Ya. 800 nek tak tonton saka kene kita ya kok umure ya mikir 70-an. Ya. Karena yang 80 nggak bisa ikut misa. Jadi perbandingan usia ini sekali lagi menjadi keutamaan, menjadi kebanggaan, menjadi keunggulan dari paroki Mojosongo yang menurut saya di usia 5 tahun tetapi perkembangan umat yang luar biasa. Mung sejumlah kuwi do nang gereja kene apa ora itu pertanyaane. Nek nonton malam ini kita kok dorene kabeh ya. Kalau malam ini, dan saya tidak tahu malam-malam lainnya. Kalau ke lingkungan juga bisa sebanyak ini ya. Ya, tidak apa-apa lah. Umpamane nang lingkungan itu masih sedikit akeh bolone. Ini saya yakin lingkungan kini selalu lebih baik dibanding paroki lain. Jadi akhirnya saya berharap bahwa potensi umat yang begitu bagus ini dirawat dengan baik, tentu melalui pendampingan pastoral, baik bersama romo paroki, tentu juga bersama seluruh anggota dewan, tentu juga sampai di tingkat lingkungan bersama pengurus-pengurus itu, baik didampingi secara merata, secara berjenjang, secara berkesinambungan, maupun juga didampingi dengan kreativitas. Jadi orang muda mesti menjadi penggerak dan pengembang paroki Mojosongo ini karena jumlah Anda begitu banyak di paroki ini. Dan saya mendengar dari Romo Kristianto yang berapa tahun di sini Romo? 4 tahun di sini. Katanya paroki ini sekarang ini tidak tahu ya. Pada waktu Romo Kris, saya yakin sekarang lebih baik lah. Temudikane yang begitu banyak itu kabeh ki duwe potensi yang luar biasa gitu. Ono sing potensi kur. Jadi kure iki nganti wis saya itu dari Semarang juga krungu nek kure kene kabeh gitu. Saya malah diberitahu oleh Bapak Uskup, berarti Mas tekan Uskup terus kabarin kabeh. Yang kedua ono sing potensine budaya, maka ketopraan nang kene iki ya wis biasa nek cah nom do ketopraan. Mbah digameli mbah ora wis pokoke do ketopraan. Ada yang suka seni-seni yang lain yang lebih ngepop dan saya rasa itulah potensi-potensi. Saya yakin kalau gereja ini dikembangkan oleh orang-orang muda, mungkin umur 10 tahun akan melewati Purbawardayan. Ya. Mergo saka Dirjor prene mesti nglewati Purbawardayan. Tapi dalam banyak hal saya yakin orang muda mana yang usia Anda di bawah 30 tahun boleh tunjuk jari. Sing sepuh rasa melu ngacung, rasa makili putune. Ya. Jadi tunjukkan
kemudaanmu untuk gereja ini, karena gereja sangat-sangat membutuhkan kehadiran orang muda untuk membaharui, untuk mengembangkan, untuk mendinamisir agar paroki Mojosongo ini sekali lagi akan menjadi paroki yang unggul di wilayah Surakarta, di Kevikepan Surakarta. Nanti akan saya beritakan pada Romo Herman calon vikep di sini ben mlebur ini kita seneng wis mojo kono ki apik kabeh apa meneh Mojosongo. Jadi itulah potensi-potensi orang muda yang luar biasa. Sing sepuh ya tetap penting. Ya. Kesetiaan, ketekunan paroki itu selalu dihidupi oleh orang yang sepuh. Misa harian, ya sing sepuh. Nang lingkungan, ya sing sepuh. Sing sregep ngaku dosa, ya sing sepuh. Mbok menawa pengurus-pengurusnya ya akeh sing. Ya. Dadi sing sepuh ki kudu akeh didoake ben awet urip. Karena gereja ini bagaimanapun juga walaupun banyak yang muda yang mempunyai ketekunan menghidupi persekutuan itu adalah yang sepuh-sepuh. Maka matur nuwun pada Anda-anda yang sepuh, Andalah menjadi saksi-saksi perjalanan gereja sampai sekarang ini. Dan itulah yang tetap saya harapkan. Maka kalau nanti orang muda yang tampil, janganlah sing sepuh-sepuh ditinggalke engko tak cepat mati. Bagaimanapun juga sing sepuh harus tetap, karena kehadiran yang sepuh inilah yang selalu membuat kegembiraan dan sukacita gereja. Bahwa nanti tokoh-tokoh atau penggerak-penggerak orang muda tentu itu baik, tetapi memang semua harus dihidupi. Jadi kalau kita atau di paroki-paroki lain itu kadang-kadang berkeluh kesah tentang anak-anak dan orang muda, justru yang saya rasakan di paroki ini yang terjadi adalah orang muda banjir pujian dan juga banjir prestasi. Itulah yang saya berharap. Memang untuk mengusahakan paroki ini agar terus berkembang, bertumbuh, kita diingatkan oleh bacaan-bacaan yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Jadi Yesus terus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk menjumpai orang-orang agar mereka semakin setia mengikutinya, agar mereka semakin tumbuh di dalam iman, agar mereka semakin tumbuh di dalam sikap hidupnya. Ia terus berkeliling dan saya yakin ia juga senantiasa menyapa kita setiap waktu, setiap saat. Karena itu ia mengharapkan agar kita semua yang saat ini sudah menjadi pengikut Tuhan, yang senantiasa dikunjungi oleh Tuhan, moga-moga kita bisa menjadi umat yang setia, menjadi umat yang tekun, menjadi umat yang terus melibatkan diri di dalam karya-karya Tuhan lewat karya-karya gereja di paroki ini. Cuman Yesus juga mengingatkan kita, kalau mengikuti Dia, Ia mengingatkan jangan pertama-tama mencari tempat atau kedudukan seperti kita dengar tadi dalam bacaan. Seperti serigala mencari liang dan burung mencari sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi gereja ya ora ana tempat untuk meletakkan kepala untuk tidur. Jadi kata-kata ini mau mengingatkan kita semua. Kalau kita menjadi pengikut Tuhan sekali lagi, bukan pertama-tama dan yang utama adalah kedudukan, adalah posisi, adalah jabatan. Tetapi yang Tuhan harapkan apa?
Yang Tuhan harapkan dari kita masing-masing adalah kedekatan hati dengan Dia, bukan kedudukannya sebagai apa. Karena yang menyelamatkan kita itu bukan kedudukannya, bukan jabatannya, bukan posisinya, tetapi adalah kedekatan hidup. Bisa jadi loh, umatnya do selamat, dewane mah do ora selamat. Kita bendino nglayani, ini saya dipikirkan meng kedudukan, meng opo, nganti do nesu, iki nesu, lewati komunikasi ini gampang nesu, mutung. Pas diangkat begitu banyak anggota dewannya, di tengah perjalanan do kena penyakit mutaber. Mutaber itu mundur tanpa berita. Artinya kalau orang masih mudah, kadang-kadang mutung, kadang-kadang emosi, kadang-kadang sakit hati, berarti yang masih dipikirkan adalah soal kedudukan, adalah soal posisi. Tapi Tuhan mengatakan, aku enggak punya tempat untuk meletakkan kepalaku, tidak seperti serigala mempunyai lelang, burung mempunyai sarang. Maka bagi Tuhan sekali lagi, bukan saat untuk duduk bersama, bukan saat untuk tinggal bersama, tetapi adalah saat bersama-sama dengan Dia. Dia ngejak melaku, ya ayo melaku, dia ngejak berhenti, ayo berhenti, dia ngejak kerja, ya ayo kerja. Itulah yang Tuhan harapkan, kedekatan hati, kedekatan sikap, kedekatan perilaku. Itulah yang Tuhan harapkan, dan itu pula yang mendatangkan rahmat keselamatannya. Demikian juga Yesus juga mengingatkan kepada kita, itu yang pertama tadi, yang diingatkan, jangan mencari kedudukan, jangan mencari posisi, jangan mencari jabatan, walaupun itu semua dibutuhkan untuk pelayanan, tetapi yang penting adalah kedekatan hidup sampai pada perilaku dan cara bersikap kita. Yang kedua, Tuhan juga mengingatkan, kalau mengikuti aku, janganlah kita itu mencari banyak alasan untuk membenarkan diri. Walaupun alasan itu kadang-kadang logis, rasional, manusiawi. Tetapi dalam bacaan tadi Tuhan mengingatkan bahwa alasan-alasan apapun, walaupun itu kelihatannya sangat penting, tetapi alasan itu tetap lebih tidak penting dibanding panggilan dan kehendak Tuhan. Tuhan mengharapkan sebuah komitmen. Kalau aku ikut Tuhan, tidak ada alasan apapun. Bahkan dikatakan oleh Tuhan tadi, ingin menguburkan orang mati aja Tuhan mengatakan, ben wong mati saya ngubur, wong mati dembuh, carane piye aku ya ngerti. Ini pokoknya gue alasannya Yesus ya. Tetapi ia hanya mengatakan, kalau aku memanggil kamu, aku mengendaki kamu, ikut. Komitmen untuk ikut Yesus inilah. Dan saya rasa komitmen itu yang ditawarkan, yang diwariskan oleh Santo Pelindung kita, yakni Santo Aloysius. Apa yang dia katakan? Tadi saya tanya pada Romo Min, apa yang menarik nangkene dari Santo Aloysius? Lalu Romo Min menyampaikan bahwa lebih baik menjadi anak-anak Allah daripada menjadi raja. Ya sing angkat dadi raja ya sapa jane ya ora ono juga. Ya. Tetapi mau mengatakan bahwa menjadi anak-anak Allah itu lebih utama dari yang lain-lain. Demikian juga komitmen untuk mengikuti Tuhan itu juga menjadi panggilan bagi kita semua. Maka inilah yang kita harapkan, dan saya percaya umat di sini adalah umat yang memiliki komitmen tinggi dan punya kesetiaan juga untuk mengikuti Tuhan. Kita bersyukur walaupun ada begitu banyak umat yang mungkin kadang-kadang mengalami ngot-ngotan itu, kadang-kadang ya semangat, kadang-kadang ya semangat, tapi saya yakin akan lebih banyak umat yang selalu setia mengikuti Dia sekalipun dalam pergumulan-pergumulan hidupnya, dan juga setia melayani Tuhan sekalipun dalam keadaan yang serba repot, serba terbatas,
baik waktu maupun tenaga. Semangat inilah yang akan menghidupkan dan memajukan gereja ini. Ketika aku mencari Tuhan untuk lebih dekat dengan Dia, ketika aku mencari Tuhan untuk setia mengikuti Dia dengan komitmen yang tinggi, semangat-semangat itu yang akan tetap menghidupkan gereja ini. Walaupun kita diingatkan juga oleh firman Tuhan, karena juga bisa ada kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang bisa membuat keikutsertaan kita di dalam mengikuti Tuhan kadang-kadang juga terhambat dan sekaligus juga bisa menghambat kemajuan gereja. Dua hal itu bisa kita lihat di dalam bacaan tadi juga. Yang pertama adalah sikap menolak melibatkan diri di dalam pelayanan. Di banyak tempat kadang-kadang kita rasakan betapa sulit mencari pengurus, dari tingkat lingkungan sampai tingkat paroki. Orang kita yang kita harapkan supaya mampu untuk membawa gereja ini menjadi lebih maju, sebenarnya dia punya banyak hal, potensi-potensi untuk membawa gereja ini lebih baik, tetapi ternyata orang yang kita harapkan itu tidak bersedia dengan berbagai alasan untuk ambil bagian. Ada yang mengatakan seperti tadi ya, ketika Yesus meminta tadi kan ada alasan. Tetapi juga dalam dewan pun juga kadang-kadang muncul alasan-alasan itu. Ada yang mengatakan anakku masih kecil-kecil, pekerjaanku masih banyak, rumahku masih kecil, mobilku baru satu, istriku baru satu. Dan merasa ada banyak alasan-alasan lain untuk merasa lebih didahulukan dibanding panggilan pada pelayanan. Moga-moga Tuhan tidak mendengarkan alasan-alasan kita itu. Ya. Karena kalau Tuhan itu sampai tahu, Dia itu mengatakan, kamu tidak layak untuk kerajaan surga. Medeni toh? Maka pisan-pisan nek di kersake Gusti nggo ngembangke gereja iki ora usah kakean alasan. Nek wis Gusti memandang memilih satu orang itu akan dikejar mbok yo ndelik nang leng, mesti ming soal waktu. Saiki ora iso dadi, tahun ngarep pasti dadi. Jadi jangan nyang-nyangan roh Gusti. Karena saya selalu percaya di hadapan Tuhan yang ada ya hanya iya dan iya, karena selalu karya Tuhan adalah karya untuk suatu kebaikan dan kemuliaan. Inilah yang tentu kita harapkan berani masing-masing dari pribadi-pribadi dengan segala kelebihan masing-masing, mari bangun gereja ini. Saya melihat usia anak di sini itu masih kecil, ya. Yang muda banyak, tapi yang usia anak kecil. Saya tidak tahu, umat sini itu keluarga-keluarga muda khususnya kagungan putra pira toh? Yang perkawinannya 5 tahun, sing anake 3 ano? Ora ono ya, 5 tahun kok anak 3. Kaya ngebut we. Ya. Menurut Anda favorit anak itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5? Antara 2 dan 3 campur suaranya. Siapa sing setuju loro? Siapa sing setuju siji? Siapa sing ra kepengin di anak? Mengapa ini saya tanyakan? Di tingkat keusupan perkembangan dari baptisan anak itu sangat sedikit. Karena memang keluarga-keluarga setiap kali ditanya pas kanonik itu ditanya mau rencana punya anak berapa, ada yang mengatakan 1 dan maksimal 2. Itu dari keinginan, walaupun kena nyatane siji we repot.
Terus ora pengen neruske dadi kedua. Walaupun ana sing lali jane pengen 2 malah dadi 4 ya ada juga. Itu yang pertama. Yang kedua, 10 tahun terakhir ini ada pergeseran usia nikah. Dari 5 tahun sebelumnya itu usia nikah masih di angka 23 sampai sekitar 27. 5 tahun terakhir ini justru mulai dari 2007 sampai 33 itu yang lebih banyak. Artinya nek le nikah ki saya tua, mestine anake mesti saya sithik. Ketoke itu terjadi tidak di Mojosongo. Karena Mojosongo ini ketoke 19 tahun nek gelem ya iso juga. Saya berharap keluarga-keluarga ikut memikirkan perkembangan gereja. Karena bagaimanapun juga perkembangan gereja ya dari kelahiran-kelahiran yang terjadi itu. Maka walaupun aku rasa melu ngopeni ning nek iso ya 3, 4 gitu ya. Pokoknya mikir anak aja dadi beban. Ngomongnya gampang nggih. Ya pintere Rama ki ngomongnya gampang. Pemene soal anak ya aja njaluk Rama kon melu ngopeni engko dikira anake dhewe. Jadi ini yang kami harapkan adalah mari kita cintai paroki ini dengan melibatkan diri. Yang kedua, kendala yang kedua bagi perkembangan paroki dan tadi juga disampaikan dalam bacaan adalah mari kita jaga perilaku kita masing-masing. Jangan sampai perilaku-perilaku kita tidak baik, karena itulah yang menghambat. Itulah yang dikritik oleh Amos dalam bacaan pertama tadi, bahwa ada perilaku-perilaku sebagian orang Israel yang sungguh-sungguh memperdaya orang lain, entah menindas orang kecil, entah kokean ngutang, apa sebaliknya dadi bang plecit, nyili duit ketoke apik ndang le nagih, wah gede banget sih. Bisa jadi. Tapi Tuhan mengatakan, mari kita cintai. Jangan perilaku-perilaku kita menjadi penghambat atau batu sandungan bagi masyarakat atau bagi umat yang lain. Karena perilaku-perilaku itu akan mengakibatkan perhatian orang dan cinta orang kepada kita juga semakin lemah, dan hidup kita tidak lagi menjadi inspirasi bagi mereka, tetapi mungkin akan menjadi rerasanan bagi masyarakat sekitar. Maka Tuhan mengharapkan jaga perilaku kita, kata-kata kita, sikap kita, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Gereja akan tumbuh berkembang ketika gereja diterima di hati banyak orang. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, semoga di ulang tahun yang kelima ini senantiasa niat baik dari kita masing-masing, setia mengikuti Tuhan dan berkomitmen mengikuti Tuhan. Yang kedua, mari kita dengan cara kita masing-masing, di usia kita masing-masing, kita melibatkan diri dalam gereja ini supaya gereja ini terus tumbuh berkembang dan akhirnya menjadi kebanggaan bagi semua umat dan juga kebanggaan keuskupan atas paroki ini. Dan yang ketiga, mari kita menjaga sikap perilaku kita supaya tetap menginspirasi begitu banyak orang. Tuhan akan selalu memberkati perjalanan kita di tahun-tahun ke depan. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari sekarang kita